Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Race. Kali ini kita akan ngebahas soal hasil dari Sepang Test di MotoGP 2026 yang berlangsung pada 3 Februari 2026 ya. Jadi di sini memang teman-teman kayaknya udah pada tahu hasilnya, tapi kalau gue lebih ingin gimana sih dibalik dari hasil Sepang Test kemarin ya, dan juga terutama apa sih pernyataan-pernyataan dari para pembalap di media scrums. Tapi sebelumnya kita simak dulu untuk data dari MotoGP. Oke, kali ini kita lihat dari data MotoGP terkait dengan hasil Sepang Test 2026 di hari pertama ya di tanggal 3 Februari 2026. Seperti yang teman-teman udah tahu, yang pertama itu adalah Marc Marquez ya dari Ducati Lenovo. Ini fastest lap-nya 1 menit 57,018 detik dan dia tuh menghabiskan atau menyelesaikan 18 laps. Nanti kita akan bahas juga soal bagaimana sih kesannya Marc Marquez di hari pertamanya gitu ya pakai GP26-nya. Kemudian yang kedua ini ada Fabio Di Gia dari VR46 Racing Team. Fabio Di Gia juga pakai GP26 sama dengan Marc Marquez karena Fabio Di Gia ini meskipun di tim satelit tapi kontraknya memang kontrak pabrikan Ducati. Dan kalau kita lihat untuk catatan waktunya ya ini 1 menit 57,274 detik atau ini lebih lambat ya 0,256 detik dari Marc Marquez kayak gitu. Nah, sebelumnya ini Fabio Di Gio juga udah berhasil untuk menyelesaikan 20 lap ya. Kemudian di tempat ketiga ini ada Maverick Viñales dari Red Bull KTM. Catatan waktunya 1 menit 57,295 detik atau gapnya ini 0,277 lebih lambat ya daripada Marc Marquez. Yang menarik di sini adalah memang Maverick Viñales ini kayaknya membuktikan gitu ya kalau dia udah punya strategi baru yaitu dengan berlatih bersama dengan Jorge Lorenzo. Waktu kemarin di Instagramnya Jorge Lorenzo juga seneng banget ya Maverick Viñales ini berada di posisi ketiga dan ketika di media scrums Maverick Viñales bilangnya sepanjang winter kemarin ataupun break winter ya. Jadi memang Maverick Viñales tuh latihan sama Jorge Lorenzo dan dikasih latihan-latihan yang cukup ekstrim gitu sama Jorge Lorenzo. Jadinya dia bisa mengendalikan ban gitu ya dan juga pakai bannya tuh oke di sirkuit Sepang ini. Nah, di posisi keempat ada Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing. Ini waktunya 1 menit 57,524 detik atau 0,506 detik lebih lambat dari Marc Marquez. Kemudian ada Luca Marini dari Honda HRC Castrol. Kemudian ada Joan Mir di posisi ke-6. Ketujuh ada Pecco Bagnaia. Kemudian ada Fabio Quartararo di posisi ke-8. Fabio Quartararo ini pakai Yamaha V4 ya. Kemudian juga ada Franco Morbidelli tempat ke-9, Johan Zarco ke-10, Enea Bastianini ke-11, Alex Marquez ke-12. Alex Marquez juga udah pakai GP26 ya teman-teman. Dan ini gapnya udah mulai lebih dari 1,151 detik. Kemudian ada Brad Binder di posisi ke-13, Jack Miller di posisi ke-14, Ai Ogura ke-15, Raul Fernandez 16, kemudian juga ada Alex Rins 18, Diogo Moreira ini ke-19 ya. Kemudian Pedro Acosta 20 dan ada Toprak Razgatlioglu ini di posisi ke-21. Oke, kita bahas yang menarik-menarik ya dari media scrum. Tentunya hasil dari Sepang Test untuk di hari pertama di tanggal 3 Januari 2026 kemarin. Dan seperti yang kita tahu, ini Marc Marquez menempati posisi pertama alias menjadi pembalap tercepat gitu ya. Marc Marquez ini meski cedera setelah 121 hari crash gitu ya dan belum pulih 100% akan cederanya, ini tapi tetap aja ya dia di posisi pertama. Kalau gue sih nggak tahu lagi ya, karena mungkin ini adalah skillnya Marc Marquez gitu ya, meski dia nggak 100%, tapi dia dengan semua pengalamannya, semua skillnya gitu ya, dia berhasil untuk meraih di posisi pertama. Bahkan Marc Marquez di media scrum ini bilang kalau misalkan catatan waktunya itu 1 menit 57,018 detik itu di hari pertama adalah
catatan waktu ataupun lap ya, itu yang bukan catatan waktu yang kayak gimana-gimana gitu. Dan menurut dari Marc Marquez itu tidak berarti apa-apa. Katanya di hari pertama tersebut dia sempat nggak merasa nyaman ya di atas motornya di GP26, kemudian juga dia masih merasa cukup lemah dari fisiknya, dan catatan waktu itu hanya didapatkan karena dia tuh ngeset waktunya gitu ya. Dan di hari pertama Sepang Test ini, Marc Marquez mencoba part baru ya, yaitu aerofairing dengan winglet yang jumbo, dan ini juga bukan cuma dipakai sama Marc Marquez, tapi juga dipakai sama Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez gitu ya, yang juga pakai GP26. Tapi kemudian bukan cuma winglet jumbo ini aja gitu ya yang dicoba sama Marc Marquez, tapi juga ada winglet normal yang seperti di GP25 dan juga GP24 kayak gitu. Dan yang pasti hari pertama ini menurut dari Marc Marquez gitu, Marquez sama Pecco Bagnaia ini udah mencoba semua settingan yang memang udah disiapin sama Mikel Pirro di Sepang Shakedown Test Auto kemarin gitu. Tapi kalau kita lihat nih di boxnya ya, Marc Marquez itu sebenarnya udah tersenyum lebar gitu ya. Meskipun Marc Marquez bilangnya, oh catatan waktunya nggak berarti apa-apa gitu ya. Kemudian juga masih lemah dan belum mengeluarkan segala kemampuan dan juga segala tenaganya Marc Marquez gitu. Tapi kalau kita lihat di boxnya ini Marc Marquez senyumnya lebar ya. Senyumnya lebar. Terus udah gitu jadi mungkin ada kode-kode positif gitu ya, ada juga tren-tren positif yang dirasakan sama Marc Marquez, meskipun ya tadi dia bilangnya masih belum 100% gitu. Nah, di media Scrum ini Marc Marquez pada awalnya bilang dia tuh di awal-awal sesi Sepang Test gitu ya, dia masih ngerasa asing dan juga ngerasa aneh gitu ketika dia mencoba lagi nih motor MotoGP gitu ya, apalagi di mencoba GP26-nya. Karena ini adalah kali pertamanya Marc Marquez menggunakan GP26. Kalau yang waktu kita tahu Marc Marquez ini kan absen gitu ya di Valencia Test karena cedera, dan dia juga nggak sempet untuk bisa apa namanya mencoba gitu ya GP26-nya di Valencia Test. Makanya akhirnya di Sepang Test ini adalah pertama kalinya Marc Marquez pakai GP26. Tapi kemudian dia bilang ke timnya kalau dia membutuhkan lebih banyak putaran gitu ya, lebih banyak laps yang dibutuhin sama Marc Marquez, sampai akhirnya Marc Marquez juga kalau tadi kita lihat dari hasilnya ini membutuhkan waktu membutuhkan 18 laps gitu ya. Sementara kalau kita bandingin sama Pecco, dia cuma butuh 4 laps aja untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Dan menurut dari Marc Marquez, kalau di paginya dia agak aneh gitu ya, juga masih asing. Nah, di siangnya dia tuh udah mulai enjoy, dia tuh udah mulai relax gitu ya pakai GP26. Dan dia juga tadi udah mencoba aerodinamika baru gitu. Yang paling penting menurut dari Marc Marquez adalah bahwa bahunya ya yang cedera itu tidak mengalami rasa sakit yang gimana-gimana gitu ya. Rasa sakit yang akan membuat cederanya tuh lebih parah gitu. Tapi menurut dari Marc Marquez ini bahunya baik-baik aja gitu. Dan itu yang paling penting dan juga yang paling dikhawatirin sama Marc Marquez. Kalau misalkan bahunya ini apa ya merasa nggak nyaman gitu ya, atau Marc Marquez merasa nggak nyaman sama cederanya, ini yang paling dikhawatirin gitu, dan akan membuat dampaknya nanti di Sepang Test hari kedua, hari ketiga itu nggak akan maksimal gitu. Apalagi dia juga berusaha untuk bisa 100% pulih nih untuk menjelang MotoGP Thailand nanti gitu, untuk MotoGP perdana gitu ya. Dan kalau menurut dari Marc Marquez, ini bukan cuma persiapan teknis aja, tapi juga persiapan fisik ya, yang mesti dibutuhkan sama Marc Marquez. Soal bagaimana motornya gitu ya dari GP26, ini Marc Marquez bilangnya happy sama speed alias kecepatan dan juga powernya gitu ya. Tapi memang masih kurang di konsistensi. Dan soal aero jumbo alias winglet jumbo ya, kalau kita lihat itu lobangnya agak lebar gitu ya di wingletnya. Ini Marc Marquez bilang tentu aja dia merasakan ada yang beda gitu ya ketika dia pakai aero jumbo dan juga aero yang biasa gitu. Dan dia tuh harus super sabar kalau katanya Marc Marquez dengan aerodinamika yang baru ini karena gede bentuknya dan juga
lebih besar gitu ya aeronya, ini yang membuat bikin balancingnya atau keseimbangan motornya itu juga jadi berubah. Dan tentunya Marc Marquez ini berharap untuk menemukan settingan motor gitu ya yang tepat, kemudian juga arah pengembangan ataupun direction untuk settingan motornya ini bisa ketemu gitu di Sepang Test untuk menghadapi MotoGP Thailand nanti. Nah, sementara itu untuk Peko Banya gimana? Ini Peko Banya diwawancarai di media Scrum gitu ya. Dia juga kelihatan happy dengan tes pertama di Sepang Tes ya. Terus kemudian juga dia bisa mencatatkan waktu di posisi ketujuh meski ini dia cuma bisa menyelesaikan 4 laps gitu. Tapi mungkin kalau misalkan lebih dari 4 laps, ini Peko Banya ya bisa mencatatkan waktu terbaiknya lagi nih, bukan di posisi ketujuh aja gitu. Nah, di Instagramnya dan juga di Twitternya ini Peko Banyaya ngasih komentar gitu ya dengan tulisannya sama foto-fotonya dia lagi pakai GP26 di Sepang Tes hari pertama. Peko bilangnya ini, kamu membuatku merinding. Jadi dia bilang GP26 ini membuat dia merinding gitu ya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya lagi dikendarain sama Peko Banyaya dan ini sungguh mendebarkan kalau katanya Peko Banyaya. Kayak ini adalah hasil ataupun kayak sensasi yang positif gitu ya yang dialami sama ataupun dirasakan sama Peko Banyaya gitu. Dan kalau di media Scrum, Peko tuh bilang bahwa kecepatan dan juga power alias kekuatan gitu ya dari Desmosedici GP26 ini memang luar biasa gitu. Peko juga menemukan mencoba gitu ya beberapa ban kayak ban medium dan juga soft gitu, dan di pagi harinya ini Peko Banya mengakui bahwa dia fokus untuk menemukan feelingnya pada GP26 karena kan terkait dengan feeling nih dari feeling front end ya dari Peko Banya ini kan menjadi salah satu yang paling menjadi krusial gitu ya, paling menjadi sorotan di 2025. Makanya dia nggak mau mengulangi kesalahan lagi, Peko Banya lebih ingin fokus dulu gitu ya menemukan feelingnya pada GP26-nya di pagi harinya nih di Sepang Test gitu. Dan menurut dari Peko, balancing alias keseimbangan daripada motornya ini udah positif ya gitu. Peko ini juga bilang setelah mencoba fairing baru ataupun winglet yang jumbo itu sebenarnya dia merasakan nggak ada yang perbedaan yang gimana-gimana ya dengan aero fairing yang normal gitu yang biasa dia pakai. Nah, selain dari Marc Marquez dan juga Peko Banyaya, ini juga ada Alex Marquez yang juga terpantau pakai winglet jumbo ya di Sepang Test kali ini. Oke, kita lanjut ya ke Fabio Quartararo. Ini Fabio Quartararo apes ya. Jadi setelah mencoba Yamaha V4 untuk beberapa laps ya di Sepang Test hari pertama, ini Fabio Quartararo dia malah crash di tikungan ke-5 dan membuat Quartararo itu harus ke medical center sampai akhirnya Fabio Quartararo ini kelihatan ya cedera patah jari tengah di tangan kirinya dan dia ternyata harus balik ke Barcelona gitu untuk tindakan lebih lanjut. Kalau menurut dari Fabio Quartararo gitu ya, inilah yang akhirnya membuat Fabio Quartararo tuh mundur dari Sepang Test. Kalau waktu kemarin, untungnya menurut dari Fabio Quartararo, dia tuh udah ngetes duluan ya di Sepang Shakedown Test seperti yang kalau misalkan udah gue jelasin ya, Fabio Quartararo ini kan termasuk dari pembalap tim pabrikan yang memang berada di konsesi D alias di Yamaha gitu. Dan Yamaha ini karena di konsesi D, dia bisa menurunkan sejumlah pembalap di Sepang Shakedown Test kemarin dan termasuk ada Fabio Quartararo di situ. Dan menurut dari Fabio Quartararo, dia sebenarnya kalau dia nggak mundur ya untuk di Sepang Test kali ini ataupun di tanggal 4 dan juga 5 itu adalah sebuah apa ya kayak dia punya kesempatan lagi untuk bisa merasakan Yamaha V4-nya gitu. Tapi karena dia cedera dan dia harus lebih memikirkan bagaimana pemulihan dari apa namanya patah jari tangannya gitu ya. Oke, dia memutuskan untuk mundur dan juga ke Barcelona. Dan untungnya menurut dari Fabio Quartararo dia tuh udah coba gitu ya Yamaha V4 ini di Sepang Shakedown Test kemarin selama 2 hari gitu. Dan kalau misalkan kalau katanya Fabio Quartararo ini sebenarnya dia agak pesimis gitu ya ketika dia bilang di media Scrum gitu. Dia bilang sulit kalau memulai musim kayak gini nih. Kayak misalkan dia cedera, kemudian juga performanya tuh nggak bagus-bagus banget ya, nggak berada di atas gitu ya di pembalap top. Dan menurut Fabio dia tuh udah
lost the front ya, jadi kehilangan kendali pada motornya di bagian depan sampai akhirnya tuh Fabio Quartararo crash gitu di tikungan kelima. Dan menurut Fabio Quartararo ini masih banyak PR yang mesti harus dikerjain sama Yamaha, khususnya untuk masalah Yamaha V4 gitu ya. Di tikungan, kemudian juga ada masalah traksi, grip ban, dan juga power motornya nih yang benar-benar harus dipikirin sama Yamaha. Gimana supaya bisa memperbaiki Yamaha V4 ini sampai akhirnya Fabio Quartararo nanti bisa kompetitif gitu. Fabio Quartararo bilang dengan hasilnya di hari pertama ini, dia mengakui kalau dia tuh tertinggal jauh gitu ya dari rival-rivalnya kayak Ducati, Aprilia, Honda, dan juga KTM gitu. Dan yang pasti dan tetap harus disadari bahwa oke, ini adalah performa yang bisa dilakuin Fabio Quartararo dengan Yamaha V4 gitu, dan tentunya harus punya solusinya nih. Jadi Fabio Quartararo memang menuntut solusi dari Yamaha gitu. Dan belak-belakan Fabio Quartararo bilang dia tuh nggak pede gitu ya dengan Yamaha V4 untuk musim ini. Nah, yang crash ini bukan cuma Fabio Quartararo di hari pertama Sepang Test ya pada 3 Februari 2026, tapi juga ada Jack Miller yang crash di tikungan ke-9, dan Jack Miller ini merasa ada pengereman mesin yang aneh gitu ya dari Yamaha V4-nya di titik lambat saat di tikungan gitu. Sementara pembalap lain yang crash itu juga bukan Jack Miller dan Fabio Quartararo aja, tapi juga ada rookie Diogo Moreira gitu ya di LCR Honda yang crash di tikungan kelima juga. Jadi menurut Diogo Moreira ini adalah crash paling cepat yang ia alami selama karirnya, karena kan dia crashnya ini pakai motor 1000 cc gitu ya di MotoGP. Terus udah gitu, tapi memang dari Diogo Moreira, kemudian juga Jack Miller ini nggak kenapa-napa ya, tapi Fabio Quartararo yang memang cedera patah jari tangan gitu. Dan ini juga kita berharap semoga pemulihan dari Fabio Quartararo ini bagus ya, sampai akhirnya dia bisa lagi untuk di Buriram Test. Nah, khusus untuk Diogo Moreira, ini ada cuplikan dari MotoGP gitu ya, ketika Diogo Moreira ini ngobrol sama Marc Marquez dan juga Johan Zarco. Jadi memang kayaknya Diogo Moreira ini sempat cerita ke Marc Marquez kalau dia tuh crash gitu ya di tikungan kelima dan itu cepet banget gitu. Dan kalau katanya Marc Marquez, nah karena kalau lu crash gitu ya, lu akan tahu gimana secepat apa lo gitu. Jadi kalau Marc Marquez bilangnya, oh itu normal-normal aja gitu ya. Jadi kalau lu crash, lu akan mendapatkan setidaknya mengetahui lo tuh kecepatan gimana gitu. Terus kalau katanya Diogo Moreira, cepat atau lambat gitu ya, udah ada waktunya nanti akan crash juga gitu. Dan menurut dari Marc Marquez, dia bilang udah oke, relax aja gitu sama Diogo Moreira. Oke, kita lanjut ke Aprilia. Gimana dengan Marco Bezzecchi? Marco Bezzecchi ini merasa positif ya di hari pertama Sepang Test. Menurut dari Bezzecchi, Aprilia ini udah memberikan banyak hal untuk dicoba dan membuat dirinya tuh bisa tampil oke gitu. Dan dia coba motor RS GP25 dan juga RS GP26. Jadi dia memang ada dua motor ya yang dicoba di hari pertama kemarin. Dan kalau kita tahu yang beda di tahun 2026 ini adalah aerodinamika Aprilia yang memang lebih kayak kelihatan ke bawah gitu ya. Kalau gue nyebutnya kayak kumis ikan lele gitu. Ini juga yang dicoba sama Marco Bezzecchi gitu. Dan tentunya menurut dari Marco Bezzecchi ini positif-positif aja, dan dia juga bakal coba-coba RSGP 26 di hari kedua dan juga hari ketiga dari Sepang Test. Sementara untuk rekan satu timnya Marco Bezzecchi, Jorge Martin, memang dia hadir di Sepang ya, di sirkuit. Kemudian juga tapi dia nggak ikut Sepang Test karena masih dalam pemulihan cedera. Dan Jorge Martin ini digantikan sama Lorenzo Savadori. Oke, yang menarik adalah Toprak Razgatlioglu. Ini dia berbeda sama teman-teman Yamaha lainnya yang pakai Yamaha V4, karena Toprak ini satu-satunya pembalap yang nggak pakai aero belakang motornya gitu ya. Ternyata ini ada alasannya kenapa Toprak nggak pakai aero belakang gitu. Dan karena Toprak ini tingginya 1,8 meter, dan ini yang membuat dia harus pakai bangku yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya atau pembalap-pembalap lainnya gitu. Toprak bilang biasanya di Superbike dia tuh harus pakai tempat duduk yang paling rendah gitu ya. Tapi kalau di motor MotoGP saat ini dia nggak bisa ke bawah banget gitu ya, karena ada tangki bensin motor gitu. Dan itu
yang malah ngebuat motor Yamaha M1 V4-nya ini melewati batas regulasi beban gitu ya, ataupun berat motornya. Yang pada akhirnya untuk menyiasati supaya motornya itu nggak kelebihan beban ya, nggak kelebihan dari batas waktu regulasi, ini aero belakangnya itu dicopot gitu, sampai akhirnya dia bisa pakai kursi yang memang ke bawah gitu ya. Kan kalau misalkan toprak tinggi gitu ya, dia karena untuk menyesuaikan stang gitu dan juga gaya balapnya, makanya dia membutuhkan kursi yang lebih rendah gitu, karena kan dia tinggi gitu. Dan ini juga sebagai cara Toprak untuk mempelajari Yamaha M1-nya. Tapi menurut dari Toprak gitu ya, di sesi-sesi akhir-akhir Sepang tes hari pertama, ini dia mencoba untuk pakai kursi yang lama alias kursi yang normal gitu ya, dan udah mencoba lagi untuk pakai ekor yang lamanya alias pakai aero paket yang aero wing horizontal dan juga stegosaurus gitu ya, yang sama dengan yang dipakai sama Fabio Quartararo, Jack Miller, Alex Rins dan juga Jack Miller ya, Alex Rins dan juga Fabio Quartararo gitu. Dan menurut dari Toprak gitu, ketika dia pakai kursi yang lama dan juga pakai aero, ini malah membuat dia tuh jadi ngerasa oke di bagian pengereman gitu. Jadi memang rasanya ini mungkin lebih enak gitu. Waktu kemarin kalau kita sempat ngebahas di Sepang Shakedown ya, ini di Sepang Shakedown memang selama 3 hari Toprak Razgatlioglu itu mencoba untuk nggak pakai aero gitu, aero belakang gitu. Dan ini yang selalu dicoba sama Toprak. Tapi kemudian di hari pertama Sepang tes, kemudian tapi di sesi-sesi akhir gitu ya menjelang selesai, dia tuh mencoba pakai aero paketnya yang belakang, dan ternyata hasilnya tuh lebih enak gitu terkait dengan pengeremannya. Jadi nanti dari hari kedua dan juga hari ketiga ini katanya Toprak dia akan menggunakan aero paket belakang gitu ya, supaya dia lebih punya pengereman yang oke gitu untuk tentunya untuk mendapatkan lap time yang bagus gitu ya. Karena kan kalau kita lihat catatan waktunya Toprak ini malah berada di posisi bawah-bawah gitu ya, di posisi ke-20 gitu. Tapi dengan adanya perubahan settingan kursi gitu ya dari Toprak ini yang memang lebih tinggi gitu ya daripada yang dipakai Toprak di Sepang Shakedown gitu ataupun di Sepang tes tapi di awal-awal, ini akan membuat Toprak tuh menjadi duduknya tuh lebih tinggi gitu, karena kan dia memang orangnya tinggi ya, tinggi badannya cukup tinggi gitu. Terus udah gitu juga tentunya ini berimplikasi pada gaya balapnya Toprak gitu. Toprak nanti akan menyesuaikan, dia bilang, gaya balapnya untuk motornya gitu, dan juga dia berusaha banget untuk mempunyai speed corner. Oh iya, yang menarik lagi dari Toprak adalah kalau kita lihat dari foto-foto yang udah diunggah sama MotoGP gitu ya, ada momen di mana Toprak itu memang berada di belakangnya Marc Marquez, kemudian dia juga mempelajari cara balap dan juga racing line-nya dari Marc Marquez gitu. Dan di sini di media Scrum kemarin Toprak Razgatlioglu ini juga mengakui bahwa dia memang mengikuti Marc Marquez dari belakang dan juga mempelajari gaya balapnya Marc Marquez. Nah, waktu kemarin tuh Toprak bilangnya gini, dia belajar dari Marc Marquez dan mendapatkan satu hal yang penting, dan ini juga sangat ngebantu Toprak gitu ya, terutama ketika Toprak kesulitan di tikungan kelima gitu. Jadi menurut Toprak ketika dia melihat Marc Marquez gitu ya melewati tikungan kelima, dia melihat ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang bagus banget, dan juga sesuatu hal yang membuat Toprak tuh kaget gitu. Jadi apa yang membuat Toprak kaget? Jadi kalau menurut dari Toprak, dia mengaku terkejut karena Marquez ini sangat cepat, dan di beberapa tikungan gaya balap Marc Marquez itu berbeda daripada para pembalap lainnya gitu ya. Jadi menurut Toprak, kalau dia lihat gaya balapnya Marc Marquez ketika di tikungan, itu Marquez malah nggak miringin motornya gitu. Inilah yang membuat Toprak penasaran gitu ya, dan ingin terus mengikuti Marc Marquez dari belakang dan belajar gaya balapnya ini gitu, serta belajar gimana Marc Marquez pakai ban belakang di saat keluar tikungan. Kemudian Toprak pun bilang ini Marc Marquez benar-benar cepat gitu ya, Marc Marquez benar-benar kuat, dan catatan waktu putarannya itu di hasil Sepang tes aja kan luar biasa gitu. Jadi memang niatnya Toprak ini adalah di posisi pertama, di hari kedua, hari ketiga ini juga bakalan ngikutin Marc Marquez dan juga belajar dari Marc Marquez.
Oke, ini terakhir dari Pedro Acosta ya, dari KTM. Jadi untuk hari pertama di Sepang tes ini, Pedro Acosta itu mencoba sasis baru ya, dengan konsep berbeda dari RC16 mereka. Jadi sasis baru ini merupakan salah satu paket pengembangan atau pembaruan utama ya yang dilakukan oleh tim KTM di Sepang tes hari pertama. Menurut Acosta, sasis baru ini yang dia pertama kali coba ini adalah sensasinya positif. Dan kalau katanya Pedro Acosta, sasis baru ini cukup menjanjikan dan bisa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Meskipun memang belum maksimal ya, karena memang masih akan ada pengembangan lainnya, juga perbaikan-perbaikan lainnya sebelum nantinya akan dipakai di MotoGP Thailand gitu ya 2026. Dan Acosta ini juga mencatat bahwa pengelolaan alokasi ban di Sepang Tes ini cukup menantang. Dan setelah mencoba beberapa konfigurasi sasis dan juga paket aero ya, jadi Pedro Acosta ini merasa cukup puas di hasil hari pertama ini dan antusias gitu untuk melanjutkan uji coba di hari kedua dan juga hari ketiga Sepang Tes. Oke, itu dia untuk hasil dari Sepang Tes hari pertama dan juga apa sih pernyataan dari para pembalap di media scrums. Nanti selanjutnya akan gue bahas juga hasil dari Sepang Tes kedua sampai nanti di akhir ya, final dari hari ketiga Sepang Tes 2026 ini. Jadi simak terus untuk review after race. Bye-bye semua.